Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Sayatan yang ditimbulkan oleh Bloodstorm pergi dari bahu kanan ke tulang rusuk, dan meskipun tidak dalam, itu adalah luka yang nyata di tubuhnya. Selanjutnya, setelah Bloodstorm menginfeksi tubuh Dewa Iblis, perubahan misterius terjadi. Cahaya merah darah asli tiba-tiba berubah menjadi warna oranye. Perubahan seperti itu dari senjata pembantaian meningkatkan kekuatan pemotongan lebih jauh saat Bloodstorm menyerang punggung Auxerre. Roh pembunuh yang ganas sangat mempengaruhi pertahanannya. Wang Yuan juga memiliki ekspresi terkejut yang menyenangkan saat Auxerre dipaksa untuk mengubah arah, menyerang dinding perisai Long Hao Shen dengan panik. Dia tidak bisa tidak melirik Bloodstorm-nya. Dia segera menemukan dengan terkejut bahwa jejak cahaya oranye menyebar di atas mata gergaji dengan kecepatan luar biasa, saat roh pembunuh yang tak tertandingi meledak. Tepatnya, Bloodstorm berkembang. Awalnya pedang pembantaian, itu dibaptis di bawah darah musuh yang tak terhitung jumlahnya dalam api perang. Anda bisa pergi apa adanya, meskipun tidak biasa, atau dengan terlalu banyak darah, Bloodstorm telah berubah warna menjadi merah darah sejak lama. Dan sekarang setelah terinfeksi lagi, meskipun sekarang dengan darah Dewa Iblis di bawah transformasi Dewa Iblis, akhirnya mencapai ambang terakhirnya. Senjata pembunuh ini akhirnya mencapai alam yang menakutkan. Dewa Setan Panter Auxerre mencoba dengan susah payah untuk terus menghindari serangan Wang Yuan saat menyerang Long Hao Shen, tetapi perisai yang kuat di kedua sisinya sangat menunda dia saat dia dipukuli, karena Han Yu dan Zhang Fangfang. Namun, Dewa Setan Panter bagaimanapun juga adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Meskipun dipukul, dia tidak memiliki masalah mengirim Han Yu dan Zhang Fangfang terbang. Han Yu, yang memiliki berbagi kehidupan Soul Sharing Chains, lebih baik, meskipun dia ditolak, tubuhnya mengeluarkan kilatan kuat dan dengan pemulihan dari Blessings of Light, hanya mengalami luka ringan. Zhang Fangfang dipukul mundur cukup jauh, tetapi memiliki kultivasi yang relatif lebih banyak daripada Han Yu, jadi meskipun tubuhnya meringkuk sampai batas tertentu sambil mengeluarkan darah, lukanya tidak terlalu penting. Blok mereka demi mendapatkan waktu untuk yang lain. Sebuah bola logam besar dengan berani jatuh, diselimuti banyak sekali baut listrik yang menutupi Auxerre di jalan. Auxerre berteriak keras saat nyala api merah gelap yang mengelilinginya semakin intens, menetralkan petir ungu yang menyerangnya, meskipun itu tidak menghilangkannya, berkat sifat penyerapannya. Sementara cahaya listrik ungu dinetralkan, bola cahaya keemasan yang besar dibawa bersama, mengejar Auxerre. Merasakan ancamannya yang sangat besar, Auxerre mengangkat tangan kanannya dan menangkis serangan bola cahaya itu. Lengannya yang besar bersentuhan dengan bola cahaya metalik, segera menyebabkan kekuatan ledakan yang mengerikan meledak dari bola itu. Semua yang lain dari Bright Dawn of Hope dapat dengan jelas melihat tubuh Auxerre berubah menjadi ungu penuh pada saat berikutnya. Dia yang sangat cepat secara tak terduga berhenti di udara, sementara bola logam yang mengikatnya berubah menjadi berwarna kecubung, menyebabkan suara gemuruh saat meledakkan Auxerre. Meskipun ini adalah pertama kalinya bagi yang lain untuk melihat kekuatan mengerikan dari bola cahaya energi, setelah mencocokkan selama bertahun-tahun, mereka tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Han Yu dan Zhang Fangfang ditolak, tetapi yang lain tidak boleh diabaikan. Wang Yuan segera melambaikan badai darah yang berevolusi, dan sementara itu, kemegahan seperti kristal abu-abu melintas di punggung Dewa Setan Panter, mengungkapkan cair yang tersembunyi. Cair sedang menggenggam esensi sejati seorang pembunuh. Saat menghadapi lawan yang sebenarnya, dia tidak bergerak secepat mungkin, tetapi menunggu waktu dampak maksimal. Dia sedang menunggu kesempatan, tersembunyi dalam kegelapan sambil menyimpan kekuatan. Penyimpanan kekuatan seorang pembunuh bukanlah sebuah langkah yang jelas, tetapi ledakan kekuatan berikutnya bahkan lebih mengerikan. Wang Yuan juga tidak ketinggalan. Cahaya oranye dari Bloodstorm tiba-tiba menghilang, dan bahkan aliran darah di sekitarnya pun menghilang. Jika seseorang cukup dekat, dia akan mengetahui bahwa lingkaran cahaya yang beriak berkeliaran di sekitar Bloodstorm. Rasa haus darah yang ekstrim itu benar-benar terbentuk, dan diterapkan pada serangan Wang Yuan. Sama seperti Long Hao Shen bukan pembangkit tenaga listrik biasa dari langkah ke-8, rekan-rekannya tidak pembangkit tenaga listrik biasa dari langkah ke-7. Sabit Dewa Kematian Cair adalah yang pertama memotong lampu listrik ungu itu. Lampu listrik itu tidak bisa membedakan orang, tetapi seolah-olah menginfeksinya,
sabit cair tidak terinfeksi oleh lampu listrik apapun. Pertama dari 7 seni dewa kematian, kematian di masa kecil. Dalam kilatan cahaya berwarna abu, sosok cair menyapu seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dan pukulan kedua pada Dewa Setan Panter bukan oleh Wang Yuanyuan, tetapi api berwarna biru yang aneh. Nyala api itu melesat dalam garis lurus untuk menembus tubuh ungu itu hampir bersamaan dengan saat Deat In Chilhot mendarat, karena kedua serangan itu hanya berbeda sepersekian detik, tetapi mengenai titik yang berbeda. Selanjutnya, badai darah Wang Yuanyuan ditutupi dengan pisau berwarna emas yang dibungkus dengan warna oranye. Tapi bagaimana bisa Long Haoshen mengambil bagian dalam prestasi ini? Dia hanya fokus pada pertahanan. Pam, pam, dalam semburan cahaya ungu, Wang Yuanyuan merasakan dampak destruktif menyebar dari Bloodstorm, langsung mengirimnya terbang setelahnya dan membuat tubuhnya mati rasa, tiba-tiba kehabisan kendali. Lampu listrik ungu juga menempel di pinggangnya, secara mengejutkan juga mempengaruhi dirinya. Secara kebetulan, Zhang Fangfang bergegas menangkapnya dari belakang. Ark, Dewa Setan Panter berteriak sangat keras dengan marah. Saat ini, rambut merah gelap licinnya semuanya hitam pekat, dengan banyak luka mengerikan di sekujur tubuhnya. Yang paling fatal adalah yang ditimbulkan oleh sabit Dewa Kematian, hampir menghancurkan seluruh punggungnya dan sampai memotong setengah lehernya. Di ulu hatinya ada lubang kecil berwarna hitam pekat, yang juga berwarna hitam hangus. Sima Xian tersandung beberapa kali lalu jatuh tersungkur. Baik bola cahaya energinya maupun dia kehilangan semua kemuliaan, kilau, 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 pancaran. Tetapi secara kebetulan, kompor spiritual berkah cahaya Han Yu masih berlangsung, jadi dia bisa bergegas ke sisinya dan mendukungnya sambil membantunya pulih dengan bantuan kompor spiritualnya. Pada saat ini, efek berbagi kekuatan hidup Soul Sharing Chains muncul di layar. Meskipun setiap orang menderita lebih atau kurang dari efek dari serangan balasan, kerusakan dibagi bersama. Pam, Auxerre berlutut, tanpa darah bocor dari tubuhnya, tetapi tubuhnya yang besar bergetar hebat dan menyusut dengan cepat. Setelah mengalami kerusakan berat, dia sudah menjadi tidak mampu mempertahankan efek dari transformasi Dewa Iblis. Jangankan dia, bahkan yang lain dari Bright Glimmer of Light tidak mengharapkan diri mereka untuk dapat meluncurkan serangan bersama seperti itu, yang semuanya mendarat di Auxerre sama sekali. Long Haoshen telah transparan apakah ini perlu dikapitalisasi maksud pedang dari Arya Dewi Cahaya, cair seni kematiannya di masa kecil dari 7 seni dewa kematian. Wang Yuanyuan memiliki roh pembunuh yang terwujud di dalam Bloodstorm. Lin Xin memiliki jari vulkan di samping jarum api neraka. Serangan kuat dari keempatnya selain bola cahaya energi Sima Xian menahan Auxerre untuk waktu yang singkat sambil meledak dengan kekuatan membunuh yang luar biasa. Di luar Lin Xin mereka semua sekarang memiliki senjata yang mencapai tingkat epik. Dan bahkan Lin Xin mendapat dorongan dari kompor spiritual Blue Fire Phoenix. Sihir Chen Yinger sudah lama dihentikan. Sejumlah besar binatang ajaib bersama dengan 6 kepala Hiwei secara tirani menekan setan panter di luar aula, yang sama sekali tidak dapat membantu dewa mereka. Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang bisa melakukan apapun untuknya. Mereka hanya bisa menanggungnya untuk saat ini. Tetapi pada saat ini, aura kehancuran yang mengerikan muncul dari Dewa Setan Panter, yang kekuatannya meningkat tajam. Api merah gelap berputar di sekelilingnya, menyebar dengan panik ke segala arah. Hati-hati, ini teknik pemulihan runtuh iblis. Long Haoshen berteriak, dan segera bergegas dengan Divine Snail Shield terangkat. Sebagai kapten, dia pada saat itu memiliki tugas yang tidak dapat disusutkan. Kompor Sein spiritual di tanpa ragu-ragu, memperkuat efek menariknya. Melihat bahwa api merah gelap bergegas keluar, Long Haoshen tahu bahwa itu sudah mustahil untuk menghentikan Great Demonic Collapse teknik Auxerre. Bagaimanapun juga, Dewa Setan Panter berbeda dari Dewa Ular Iblis. Andromalius baru berada di puncak langkah ke-8 dan belum mencapai langkah ke-9. Tapi Dewa Setan Panter adalah pembangkit tenaga listrik menyeluruh dari langkah ke-9. Begitu Great Demonic Collapse diaktifkan, orang bisa melihat pancaran merah gelap muncul di belakang, menembus aula untuk mengalir ke dalam dirinya. Itu adalah amplifikasi dari pilar Dewa Iblis dari Dewa Iblis dari langkah ke-9, dengan perbedaan seluruh dunia dari Dewa Iblis di antara 12 peringkat terakhir. Untuk alasan yang sama,
Fakta bahwa Long Haoshen berhasil mengalahkan Demon God of Clear Vision Crossel sangat terkait dengan fakta bahwa Crossel tidak memiliki pilar Dewa Iblis di sisinya. Semakin kuat Dewa Iblis, semakin besar kegunaan pilar Dewa Iblis mereka. Long Haoshen sekarang memiliki sikap yang sangat tenang. Serangan gabungan mereka sebelumnya sudah di atas semua harapan, tetapi masih belum berhasil membunuh Dewa Setan Panter secara menyeluruh meskipun lemah dalam pertahanan. 72 Dewa Iblis adalah hal yang sangat kuat. Jika dua Dewa Iblis hadir di sini, mereka pasti akan kalah dalam pertempuran hari ini. Bahkan sekarang, melawan Panter Demon God Auxerre di pintu kematian bukanlah hal yang mudah. Setidaknya, melarikan diri tanpa cedera akan menjadi masalah yang sulit. Untuk alasan ini, Long Haoshen bergegas maju dengan ceroboh, untuk mendapatkan waktu bagi rekan-rekannya untuk melepaskan diri darinya. Bahkan jika Great Demonic Collapse teknik adalah hal yang kuat, itu adalah pilihan terakhir dari Demon God, yang membakar hidupnya sendiri. Jadi, mengingat kondisi tubuh Auxerre saat ini, dia hampir pasti akan mati setelah menggunakan teknik ini. Dari pertempuran pertama mereka melawan Dewa Iblis sampai sekarang, Long Haoshen dan yang lainnya belum menghadapi runtuhnya Iblis Dewa Iblis. Jadi mereka tidak tahu sampai sejauh mana amplifikasinya. Tapi karena itu adalah pilihan terakhir Dewa Iblis, menggunakan nyawanya sebagai bahan bakar, tentu bukan hal yang mudah untuk menolaknya. Oleh karena itu, Long Haoshen benar-benar yakin tentang pikiran Auxerre. Selain menggunakan Demonic Collapse untuk menimbulkan kerusakan yang sangat berat pada pihak mereka, tujuannya yang lain adalah untuk memastikan bahwa mahkota Dewa Iblisnya dapat melarikan diri, sehingga setidaknya posisi dewanya tidak akan hilang. Memahami bahwa dia telah melakukan kesalahan, Long Haoshen merasa menyesal. Pertama karena dia tidak cukup memperhitungkan rekan-rekannya, dan karena dia terlalu percaya diri, dan tidak menyiapkan cukup ruang untuk bermanuver. Jika sebelumnya mereka telah mengamankan jalan keluar sebelum meluncurkan pertempuran ini, mereka semua hanya bisa berkumpul dan berteleportasi melalui melodi abadi, dan kembali setelah kekuatan dahsyat Demonic Collapse berakhir. Tidak perlu menanggung serangan terakhir Dewa Setan Panter. Adapun pelarian dari mahkota Dewa Iblisnya, biarkan saja. Dengan Hauiwei di sini untuk menghancurkan pilar Dewa Iblisnya, apa gunanya mahkota Dewa Iblis itu? Tapi sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Semua orang tersebar, terutama Chen Yinger dan Lin Xin yang keduanya terlalu jauh, jadi sama sekali tidak ada cara untuk segera memindahkan semua orang ke sini. Jadi apapun yang terjadi, yang tersisa untuk dia lakukan adalah memblokir serangan terakhir Auxerre dengan seluruh kekuatannya. Berteriak dalam kemarahan liar, Dewa Setan Panter yang terluka parah berubah. Sebuah pusaran merah gelap berputar di sekelilingnya dengan kecepatan yang mencengangkan, dan dari bentuk manusia aslinya, ia tumbuh melebihi 5 meter, berubah menjadi macan kumbang raksasa berwarna merah gelap, berkembang dengan kekuatan dan menjadi jauh lebih menakutkan daripada waktu iblisnya. Transformasi Dewa. Long Haoshen menggenggam Divine Snail Shield of Sun and Moon, alat kelas Divine, di tangannya. Sebagian besar energi spiritualnya sudah habis, jadi bagaimana dia bisa menanggapi Dewa Setan Panter seperti itu? Dia samar-samar memahami arti sebenarnya dari Demonic Collapse. Itu untuk melepaskan tubuh fisik, dan melepaskan kekuatan iblis asli, memicu sumber kekuatannya. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Saat Long Haoshen sedang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi pasca Demonic Collapse Panter Demon God, raungan marah tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Segera, seluruh tubuh Long Haoshen ini ditutupi dengan niat ungu pekat, dan Golden Foundation Armor pada dirinya memperoleh lapisan emas keunguan. Halation ungu yang datang dari belakang tidak hanya menyelimuti Long Haoshen, tetapi juga Dewa Setan Panter yang besar. Segera, pemandangan yang menakutkan mengikuti. Api merah tua yang membakar tubuh Auxerre segera berhenti dengan kaku, seolah-olah air berubah menjadi es, benar-benar menghentikan pembakarannya. Perubahan ini benar-benar aneh, menyebabkan Long Haoshen menatap kosong ke tubuh Dewa Setan Panter yang kehilangan semua kekuatannya, akhirnya menghilang sekaligus. Mahkota Dewa Setan Merah Tua kehilangan kepalanya karena ketakutan kemudian mencari pelarian, tetapi setelah dibungkus oleh lingkaran ungu, ia segera kehilangan semua kekuatan, dan jatuh ke tanah dengan suara berdenting. Semua orang di pasukan perburuan iblis Bright Glimmer of Hope menjadi tercengang. Apa itu trik sulap? Hanya dalam sekejap, Dewa Setan Panter yang sebelumnya terlalu mendominasi baru saja runtuh. Mereka semua melihat ke emitor Halation ungu itu.
Enam kepala Hauiwe berdiri tegak saat enam pasang mata di enam kepalanya yang semuanya berubah ungu tampak bangga pada kelompok dari atas. Mulut Little Flame ternganga, mahkota Dewa Iblis itu segera memasuki mulutnya, dan ditelan sepenuhnya. Wang Yuan bergumam, sekarang aku benar-benar mengerti mengapa Kaisar Dewa Iblis memulai perang suci demi bos. Hauiwe benar-benar musuh iblis. Dia bahkan bisa memadamkan teknik runtuh iblis para Dewa Iblis. Long Haoshen juga terkejut. Tentu saja, dia tahu bahwa Hauiwe memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk digunakan melawan iblis, tetapi dia tidak berharap dia dapat membatasi mereka sedemikian rupa. Tetapi sebagai kapten, dia tidak bisa tetap terpikat di tempat ini. Semua kembali ke punggung Hauiwe. Mereka gagah berani, tetapi bagaimanapun juga hanya sekelompok 8 orang. Lebih dari 10.000 setan macan kumbang berdiri di luar, cukup untuk menunda mereka tanpa batas. Jadi tinggal di sana jelas akan membuat mereka melalui waktu yang sulit. Saat Long Haoshen berbicara begitu, dia segera bergabung dengan Sisi Simasian, membawanya dengan meraih baju besinya, dan kembali ke punggung Hauiwe dalam sekejap. Yang lain mengikuti berturut-turut. Pada saat ini, pemandangan fantastis muncul di sekitar tubuh Hauiwe. 18 gerbang pemanggilan makhluk berkelap-kelip dan 18 binatang ajaib muncul di setiap kedipan, bertarung dalam jarak dekat melawan Panther Demons. Aula ini sangat luas, tetapi tampak sempit dengan pertempuran seperti itu yang sedang berlangsung. Tidak ada iblis Panther yang mampu menghentikan jalan mereka, terutama ketika Dewa Iblis Auxerre mereka baru saja terbunuh di depan mata mereka, sangat memukul moral mereka. Semua disimpan di luar aula oleh binatang ajaib, diperintahkan oleh Chen Yinger untuk menjaga semua pintu keluar. Pada saat ini, dia masih memegang Megdul di tangannya, kartu as terakhirnya. Hauiwe, ayo cari pilar Dewa Iblis. Ketika teman terakhir mereka mencapai punggung Hauiwe, Long Haoshen segera berteriak agar Hauiwe melakukan langkah selanjutnya. Enam kepalanya penuh dengan senyum, dia dengan bersemangat mulai bergegas ke depan. Cahaya kecil, api kecil, hijau kecil, biru kecil, ungu kecil, dan kuning kecil semuanya meluncurkan serangan sihir, secara paksa membuat lorong di aula ini untuk membawa kelompok Long Haoshen ke halaman di belakang istana setan panter. Long Haoshen tidak memiliki ketakutan di wilayah iblis. Mereka berencana tidak hanya untuk membunuh Dewa Iblis, tetapi juga untuk mengguncang fondasi iblis. Dengan berkurangnya setiap pilar Dewa Iblis, akar iblis akan terguncang. Dan jika suatu hari mereka dapat menghapus semua pilar Dewa Iblis, iblis mungkin tidak akan ada lagi. Berpikir sejauh ini, seluruh kelompok dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Dewa Setan Panter hanyalah permulaan. Mengisi jalan mereka dengan keras di punggung Hauiwe, mereka menerobos aula. Setan Panter semuanya menyerbu dari berbagai pintu masuk, tetapi sebaliknya tidak ada satupun dari mereka yang ada di belakang. Seolah-olah Hauiwe bisa merasakan posisi spesifik dari pilar Dewa Iblis, yang membawanya ke halaman setelah menembus beberapa dinding. Pada saat ini, dua petir kuning datang dari kedua sisi, langsung menuju Hauiwe. Long Haoshen, yang telah mempertahankan dirinya dengan perhatian tinggi selama ini, tidak perlu menggunakan matanya untuk menentukan siapa kedua musuh ini. Berkat pemeriksaan mentalnya, dia bisa merasakan kekuatan energi spiritual mereka. Ini tanpa diragukan lagi adalah dua setan panter emas. Tanpa perlu Long Haoshen untuk campur tangan, dua ksatria penjaga di belakangnya bergegas maju. Han Yu menghadapi setan panter emas dari kiri, kecepatannya jelas bukan tandingan, tapi sebagai seorang ksatria, dia memiliki tunggangannya sendiri sebagai pendamping. Kecuali yang ini tidak bisa dipasang. Gelombang memutar menyebar, dengan keras menabrak tubuh Golden Panther Demon itu. Segera, iblis yang sangat cepat itu membeku, tampaknya melambat dan bahkan menjadi kaku. Han Yu menggenggam Wild Scarlet Blood di tangannya, dan segera, seberkas cahaya kemasan menyebar dari pedangnya. Yang aneh adalah setelah dilepaskan, itu secara akurat menyelimuti setan panter emas. Orang bisa dengan jelas melihat aura kegelapan di Golden Panther Demon meredup. Itu, halo elemen penghalang. Han Yu benar-benar menekan area efek lingkaran cahaya ini, namun memperkuat efeknya. Long Haoshen bukan satu-satunya jenius di tempat itu, semua orang dari Bright Glimmer of Light begitu. Gelombang tirani gelombang memutar ditembakkan dengan keras, mengambil kesempatan untuk menyerang setan panter emas itu dengan keras, dari tangan komandan mata setan.
Dalam pertempuran ini, dia belum dipanggil oleh Han Yu, hanya agar dia bisa tiba-tiba membuat langkah besar ini. Han Yu mengepakkan sayap spiritual di punggungnya, dan Wild Scarlet Blood mengejar setan panter emas itu untuk memenggal kepalanya. Pada kultivasinya dan dengan bantuan mata iblis, menangani iblis panter emas bukanlah masalah, terutama saat memegang inisiatif. Di sisi lain bergegas keluar Zhang Fangfang, seluruh tubuhnya mekar dalam warna emas. Peralatannya jauh dari kualitas tim lainnya, tetapi pengalamannya lebih luas daripada orang lain. Sebagai kapten dari pasukan perburuan iblis yang maju ke langkah ketujuh bersama mereka, bagaimana dia bisa kekurangan kemampuan? Sama seperti Wang Yuan, kultivasinya mencapai peringkat kelima dari langkah ketujuh. Hanya saja, total energi spiritualnya hanya sedikit lebih rendah darinya. Itu karena dia selalu fokus menghentikan musuh untuk Wang Yuan dalam pertempuran, membiarkan dia memiliki lebih banyak kesempatan untuk percikan pemahaman di tengah pembantaian. Tetapi ini tidak berarti bahwa wawasannya lebih rendah. Sejak bergabung dengan Bright Glimmer of Hope, Zhang Fangfang sering menerima beberapa bimbingan dari Long Hao Shen, membuat kemajuan kultivasinya akhir-akhir ini sangat cepat. Sambil melemparkan dirinya ke arah musuh, cahaya kemasan menyala di bawahnya, dan seekor kuda terbang berkaki 6 mengangkat dirinya, menahan berat badannya. Dari kuda berkaki 6 itu keluar cahaya api yang bersinar seperti matahari. Zhang Fangfang menggenggam pedang berat di tangan kanannya ke depan, saat lengan kanannya langsung berubah menjadi warna emas cemerlang yang transparan. Tubuh yang brilian. Cahaya dan api menyatu di langit, berubah menjadi bila api besar yang bertujuan untuk menyerang setan panter emas itu. Sementara itu, Zhang Fangfang menempatkan beberapa kekuatan yang tersisa ke dalam serangan perisai di tangannya yang lain, menutupi pertahanan sayap samping Haoyu. Seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, setan panter emas melepaskan bila apinya sendiri, lalu tubuhnya mengeluarkan tikungan aneh dan segera mengubah arah, untuk mengejar Haoyu sambil membombardir dinding perisai Zhang Fangfang dengan sepasang cakarnya yang tajam.